Jadi ada satu teori bahwa negara itu akan makmur jika syaratnya dua hal. Yang pertama, pengusahanya itu minimal 2%. Indonesia baru 1,8. Akan bagusnya 3 sampai 4. 18. Enggak 3 sampai 4, Pak. Ya, Itu, nah itu dari pengusaha. minimal itu 2,0. Kemudian ekspor minus impor itu positif. Artinya negara itu lebih banyak Devisanya mengekspor. plus. Iya. Ya, Itu aja devisa. dua. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita kan umat muslim itu 87%. Nabi Muhammad itu pengusaha. Iya, Abu Bakar pengusaha, Utsman pengusaha. Iya, semua 10 sahabat Nabi yang Abdullah bin dijamin Auf. masuk surga itu pengusaha semua. Bagaimana ini melihatnya, Pak Haji? Ya memang kan kita jadi mungkin pendidikan, jadi Ya. mungkin pernah ngajar wira swasta lah. Ya. Jadi kalau tanya begini, Kak, saya pernah ngajar wira swasta Islam juga ya. Jadi begini, coba kalau sudah lulus, Ya. siapa yang pengen jadi pegawai negeri dulu, Oh. pegawai swasta, pengusaha, profesional, konsultan. Ya. Yang paling banyak kan terus pengusaha itu kan sedikit. Ya. Berarti motivasi pendidikan. Makanya dulu waktu saya kuliah tidak ada pendidikan wira swasta kan. Sekarang ada pendidikan wira swasta semua ya di karena negara tahu bahwa entrepreneur di negara-negara maju itu memang banyak pengusahanya. Di Amerika, di Jepang itu pengusaha tuh banyak ya. Ya negara maju lah kalau Korea. Karena itu kan dia lebih kreatif, inovatif, ada keberanian ya. Pokoknya menciptakan produk biasanya juga ya. Jadi ya kita memang harapan kita bagaimana supaya termotivasi nih orang nih sekolah nih jangan pengen jadi semuanya jadi pegawai negeri ya. Ya, jadi diciptakan tapi ada motivasi dari sekolah juga dari pendidikan untuk melatih siswanya atau mahasiswanya untuk masuk dalam dunia kerja. Dalam dunia wira swasta ada pendidikan lebih mendetail lagi saya kira. Karena memang bayangkan itu Pak, kalau pengusaha kan dia pasti memproduk sesuatu ya. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi banyak sekali ya. Jadi wira swasta itu memang pengusaha itu memang hebat lah. Memang Bapak Mas coba lihat. Coba kalau kita lihat orang kaya di dunia atau di Indonesia pengusaha ya. Ya, pengusaha. Pengusaha tuh nih di Indonesia ada yang satu hari pendapatannya 1 miliar tuh ada. 10 miliar pun ada. Bayangkan atau Pak, orang Indonesia katakanlah Hartono ya, yang punya Jarum itu kekayaannya 800 triliun, 800 ribu triliun ya. 800 triliun ya. Masih tetap menang terus tuh. Dia punya saja satu unit usaha namanya BCA. BCA kan 5% dia, ada juga saham pemerintah, 5% dia. Saya lihat dividennya di Kompas itu 40 tahun 2023 40,3 triliun. Katakanlah 1 tahun dari satu bidang usaha dapat 20 triliun. Nah itu renungan saya bahwa orang terkaya di Indonesia itu kan menggunakan tenaga kerja. Saya melihat bahwa upahnya terlalu murah, berarti keuntungan terlalu besar diambil buat dia itu. Sebetulnya Marxis itu ngamuk tuh lah. Harusnya negara hadir Pak. Termasuk misalnya di Grab itu 30% Pak. Ya kan. Justru itu sebetulnya sih mungkin Bapak pernah di ini. Negara intervensinya kan melalui upah UMR sebetulnya. Ya. Tapi terlalu rendah itu. Jadi ada. Jadi sebetulnya kan ada intervensi negara tripartit itu ya. Bahwa minimal upah sekian. Tapi Anda tahu di Rotan itu orang cuma gaji 800.000 Pak. Kan gila. Tidak ada sanksi dari negara. Saya tanya kenapa? Daripada nganggur pada keluar dari rumah. Kurang untuk ongkos, pas untuk ongkos saja Pak. Kan gila. Bangsa ini Pak, punten ya, bangsa ini termasuk bangsa orang asli kita juga. Tidak manusiawi Pak. Dia untungnya besar tidak di-sharing kepada, kan harusnya persentase semakin tinggi untungan ya ada zakatnya kan itu. Rumah padang yang tertentu yang sudah maju itu sistemnya bagi hasil Pak. Jadi keuntungan itu dibagi dua. Yang pemilik 50% dari keuntungan, 50% itu yang pekerja. Ada indeks-indeksnya. Kalau misalnya 10 orang itu beda-beda. Itu bagus itu. Tidak pernah ada mogok itu. Nasi Padang.
Makanya gini Mas, kita kan tentu malu ya. Jadi UMR itu tidak tidak masuk ke situ ya. Tidak jalan itu, tidak jalan di nggak pakai UMR gitu. Di Pemda aja honor 1 juta padahal UMR-nya ya di Pemda juga berikan contoh tuh ya. Gini ya. Jadi, dan orangnya mau lagi daripada ya kan nggak ada nganggur itu kan tadi di rotas kamu kok 800 daripada di rumah. Mending gagal kerja kan orang kerja kan gitu. Jadi begini, memang ini culture ya. Jadi budaya itu memang jadi gini. Kenapa di Korea, kebetulan saya kan sekolah di Jepang. Di Korea saya beberapa kali, dan sekarang mantu saya orang Korea. Kemudian di Cina saya sering, di negara itu saya sering lah ya. Korea, Jepang, Cina saya udah pernah. Anda tahu bagaimana mereka 3 negara itu maju? Apakah mereka, kalau Cina punya sumber daya bagus, kalau Jepang nggak punya apa-apa Pak. Korea tuh nggak punya apa-apa Pak. Tapi SDM-nya begini Pak. Jadi kan begini, ada negara-negara, di kategori begini. Ada negara yang punya sumber daya alam melimpah, masyarakatnya kaya, kayak Amerika, sekarang Cina lah ya. Ada masyarakat negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi maju, Jepang, Korea, karena SDM-nya unggul. Ada negara, ada negara yang sumber daya yang melimpah, kaya, tapi orangnya kurang. Golongan Arab karena punya minyak. Indonesia punya sumber daya hebat, orangnya nggak unggul, tidak. Tewas lah gitu. Indonesia tuh malu loh Pak, negara yang punya sumber daya melimpah tapi masyarakatnya miskin. Indonesia Pak paling. Kalau Afrika banyak karena negaranya miskin, orangnya kualitas kulturnya miskin, wajar ya ada. Indonesia begitu malu Pak. Jadi yang buat kita sedih lagi Pak. Indonesia muslim terbesar di dunia. Ada something wrong. Ya, ini nih demi Allah nih, yang diceritakan oleh Hasyimul Jadi. Nilai Islam itu ada di mana-mana. Saya di Taiwan, koper saya ketinggalan di pesawat. Kembali saya. Saya di Jepang demi Allah nih. Begitu turun dari Narita ke Tokyo, saya panik. Ketinggalan. Bahkan di Jepang katanya ada daerah yang tidak pernah dikunci. Artinya saya ngomong kompleks, saya panik Pak. Siapa yang ke luar negeri Pak? Saya bilang ya bahwa saya agamanya bukan Islam tapi menjalankan nilai-nilai Islam. Itulah. Kemudian begitu tenang Pak, nyampe beberapa jam kemudian Pak. Kalau kita mah disimpan pun dicuri Jadi budaya itulah, jadi nggak tahu bagaimana, kan harusnya budaya, nilai-nilai kan menciptakan budaya ya. Iya betul. Kenapa orang Jepang itu kerja keras, kerja itu menjadi enjoy Pak, senang, loyalitas menjadi kebanggaan, kegagalan malu, maka dia jenayaknya banyak hal kiri, itu yang jelek ya. Budaya kan tahu diri malu. Kalau makanya koruptor takut hampir zero lah. Kemarin juga orang cuma ngasih Perdana Menteri ngasih Cinderella ke Timur dihantam, padahal wajar ngasih keuntungan orang sebagai terima kasih, dihina itu Pak, nggak boleh. Indonesia Pak koruptor 300 triliun cuma 12 bulan 12 miliar, ya masih triliunan itu ya. Jadi ya itu jadi maksudnya budaya, tapi benar juga sih kata dibela oleh Mahfud. Ya memang negara lah yang punya power ya. Dengan aturan-aturan regulasi. Tapi yang buat saya malu tuh Islam ini, negara Islam tapi amburadul, kotor, tidak disiplin. Wah kalau di Jepang Pak, orang makan permen buang di tasnya Pak, bersih banget, kesadaran begini. Lalu lintas tuh kalau ada orang mobil tuh berhenti, ini dari itu yang budayanya memang budaya anti, waduh sudah jadi budaya jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, terus punya perencanaan jelas, itulah mereka maju. Ya. Dan 2 negara itu kan, saya pernah tuh ke Korea, itu anak muda, ingat persis. Itu saya Pak Wawan dan Pak Sono lah, dengan Pak Wartono yang meninggal tuh, sekretaris saya. Saya ngomong begini nih. Si ini kan malam-malam si anak muda mahasiswa setelah nganter kita jalan-jalan, kamu nggak capek? Orang Korea Pak katanya, pertama dia harus berpendidikan karena kita nggak punya sumber daya. Jadi maka kita menciptakan teknologi Samsung, LG, Hyundai gitu ya.
Cuma untuk meningkatkan sumber daya itu kan harus punya modal. Iya, ya pendidikan. Asal dari mana itu? Negara, Pak. Biayanya. Negara, Pak. Negaranya dari mana? Negara. Yang ngelola negaranya bener lah. Ya enggak, waktu pendidikan dia bener-bener bener-bener prihatin, orang pertama miskin. Sekarang mereka pajaknya juga bagus ya. Jadi ya sudah kaya sih penjualan ini kan mereka taat pajak mereka, Pak ya. Jadi negara banyak uang lah ya. Tadi dividen antara ekspor dan impor banyak uang negara. Anda tahu itu namanya Cina dividennya ya, devisa negaranya tuh ribuan triliun. Jadi kalau Amerika pun hitungnya ke sini. Bahkan menyimpan tonan emas gitu kan. Iya, pokoknya dia itu nama Cina tuh uangnya tuh banyak, uang kas kalau diutang kemana orang golongan cince saya selilitan aja. Ya. Jadi mereka itu memang pendidikan itu penting. Terus kedua di Korea kesehatan, Pak. Maka orang Korea katanya menciptakan gizi supaya orang di Korea pasti ada laki-laki Korea kan pasti punya banyak pakai kosmetik. Saya ini bawa 8 kalau perempuan 17 ya, untuk mempercantik diri. Kemudian kesehatan itu. Jadi mereka mementingkan dua pendidikan dan kesehatan. Orang Korea loh Pak, anak muda. Jadi kita tidak melihat itu ya, makan pokoknya ilmu Islam itu memang diterapkan di negara yang ateis ya. Bagus. Saya kira itu ya. Kembali ke ini Pak, pengusaha. Menurut Sapi Antonio, Profesor Doktor. Nabi Muhammad itu dididik oleh Allah SWT langsung sebagai pengembala. Nah, pengembala itu nilai-nilai kewirausahaan itu dibangun. Dibangun. Apa itu? Melihat peluang. Di manakah rumput itu supaya pengembalanya itu bisa makan. Setelah itu dia mengawasi supaya tidak kena oleh binatang buah dan sebagainya. Itu dibangun itu. Jiwa kewirausahaan itu dibangun oleh Allah SWT terhadap Rasulullah SAW. Mulai dari penggembala kambing. Hampir semua nabi itu penggembala. Nah itu artinya menciptakan, menemukan peluang, menangkap peluang, kemudian mengawasi, lalu dia merenung ke depannya seperti apa. Itu yang tidak dibangun oleh orang tua kita mendidik anaknya. Tapi ada lagi yang penting buat saya Pak. Rasul itu sebelum menjadi suami Khadijah, dia memperdagangkan itu sudah masuk ke pengusaha ya. Iya. Ya artinya apa? Ya dia kenapa dia itu berhasil? Karena dia tadi jujur. Dulu amanah ya. Amanah. Nih. Dikasih harganya dari sananya 10.000. Ya saya 10.200. Kan gitu kira-kira. Kalau di Indonesia coba belinya juga belum segitu. Kan gitu ya. Kejujuran itu, trust itu penting. Sehingga Rasul Khadijah tuh terpesona dengan akhlaknya. Selain memang tampan, ganteng. Bahkan menurut riwayat Yusuf pun kalah gantengnya dengan Muhammad katanya. Jadi selain ganteng tuh akhlaknya itu sudah bukan dan main. Itu pernah coba sama Agim tuh. Oh gitu ya. Tapi karena pembelinya mahasiswa semua pengennya harga pokok aja. Ya kan tetap harus memberikan keuntungan ya. Tapi ternyata untungnya makanya kan dia kan Rasul itu kan melihat ya dia. Hadisnya itu Taubih Walusin ya, belajaran walaupun katanya hadisnya dhaif. Tapi kan bisa dipakai intinya kan berguru lah. Iya katanya hadis tapi dhaif. Tapi walaupun dhaif kan orang Cina waktu itu perkembangan budayanya tinggi. Mungkin melihat orang Cina benar-benar memuaskan kepada konsumennya kan gitu ya. Jadi itu ilmu dagang sebetulnya. Makanya Cina menguasai perdagangan dunia kan. Gitu akhirnya. Oke, terima kasih. Ada ini closing statement, Pak Haji. Ya tentu kita sebagai salah satu warga bangsa ingin bangsa ini maju ya. Senjata Ghafurur Rahim Gemarifan Ulinyawi dalam Islamnya apa tuh? Adil dan makmur. Enggak ada bahasa agamanya. Bahasa agamanya. Ada ya. Ya pokoknya gitu ya. Jadi ingin kita negara ini masyarakatnya sejahtera, ya aman, damai. Dari mana mulainya kan gitu ya. Tentu pertama, dari para pemimpinnya, top leadernya, baik pemimpin negara itu legislatif maupun hukum.
itu harus menjadi contoh. Itu yang kita kalau bahasa sekarang pesimis, tapi nggak boleh orang Islam kata amin, kita tetap optimis. Jadi kita mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah, tabligh. Kemudian kita juga semoga warga, rakyat juga mulai cerdas lah ya memilih pemimpinnya. Kalau itu masih memang pemimpin masih dipilih oleh langsung ya. Karena kita realnya masih begitu, ditolak itu masih dapat. Jadi inginnya seperti itu ya, negara ini maju. Kita sebagai orang Muslim tentu harus mendukung negara ini bersih, ya, aman, damai. Kita seperti saya dimanapun saya pasti ngomong ke saya, pasti dimanapun saya akan ngomong. Di kecamatan gue saya ngomong, pasti harus ceramah, harus nyampaikan kebaikan, persiapan kita untuk jadi dengan keikhlasan, dengan kebahagiaan ya, supaya memang itulah kewajiban kita, amal kita. Saya kira itu. Jadi ke depan kita mudah-mudahan, saya kira mungkin ya tahun berapa waktu kita mulai Indonesia akan seperti itu. Tetapi ya kita berdoa pendidikannya benar. Para kiai-kiainya juga jangan kiai yang syu'u ya, doyan duit, cari muka. Karena begini Pak, saya malu juga. Kalau partai besar, saya nggak didukung oleh presiden, didukungnya tuh. Tapi dulu juga orang itu katanya money politik juga yang ngomong gitu tuh. Iya. Money politik besar loh Pak. Ya. Jadi dari para contohnya udah begitu Pak. Jadi kita nih malu banget. Saya ingat teman paling pintar di sekolah itu, calon kakak ipar saya di UGM. Dia sampai orang Tegal Gubuk, namanya Simon, bahasa Inggrisnya bagus. Dia stroke sampai di UGM dia stres karena ternyata orang agama yang Islam tuh lebih brengsek daripada bagi dia, pandangan dia, daripada orang-orang yang orang Kristen yang dia kenal. Dia kegoncangan terjadi, kegoncangan jiwa. Agama Islam kok begini gitu, berontak dia penulis nama saya gitu ya. Dia penulis ya. Dulu penulis para menteri lah, Simon. Saya kira begitu. Jadi kiainya, coba bayangkan Pak, mohon maaf ya, ini mau terserah, ada kiai terkenal banget, saudara saya memanggil dia di Pemalang, udah DP, dia dipanggil diundang oleh Kapolda. Ini udah ribuan umat yang ngumpul, kan memalukan banget. Harusnya minta maaf saudara, kan gitu, waktu. Jadi bangsa ini kiai-kiainya kalau syu'u, cinta keduniaan ya kan. Betul. Kira-kira gitu ya. Begitu Mas. Terima kasih pemirsa. Nih, terima kasih Pak Haji, Pak Doktor nih, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.